Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel kami, Faisal Tahaju Official. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang kisah Habil dan Qabil. Oke, kisah Habil dan Qabil diambil dari sumber stories di Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran. Ya, kisah Habil dan Qabil. Apakah kalian pernah mendengar kisah Habil dan Qabil? Mereka adalah anak-anak dari Nabi Adam alaihissalam. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran agar mereka menjadi pelajaran bagi anak cucu Nabi Adam, termasuk kita semua. Sebuah kejahatan pertama yang dilakukan manusia di muka bumi ini. Allah berfirman, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Quran Surat Al-Maidah ayat 27. Oke, Nabi Adam alaihissalam memiliki anak-anak yang terlahir kembar, ya, laki-laki dan perempuan. Hanya Allah yang tahu jumlah dan nama-nama mereka seluruhnya. Diriwayatkan dari para sahabat Nabi, diantaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha jami'an, bahwa Nabi Adam biasa mengawinkan putranya dari satu kelahiran dengan putri dari kelahiran yang lain. Karena itu, Habil akan dinikahkan dengan saudara perempuan Qabil, yang paling cantik di antara anak-anak perempuan Nabi Adam. Qabil menolak keinginan ayahnya karena dia ingin mengawini saudara perempuannya sendiri. Oleh karena itu, Adam alaihissalam memerintahkan mereka berdua untuk mempersembahkan korban kepada Allah, dan bagi siapa yang korbannya diterima, maka dialah yang berhak mengawini saudara perempuan Qabil. Ketika Nabi Adam pergi, Habil dan Qabil mempersembahkan korban kepada Allah. Habil berkorban dengan seekor kambing betina yang gemuk, sedangkan Qabil berkorban dengan setumpuk tanaman yang buruk. Kemudian api datang dari langit dan menyambar korban yang dipersembahkan oleh Habil dan tidak menyentuh korban yang diberikan oleh Qabil. Melihat itu, Qabil menjadi sangat marah dan berkata kepada Habil, "Aku pasti membunuhmu agar Habil tidak dapat mengawini saudaranya." Habil menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Quran Surat Al-Maidah ayat 28, ya. Dikisahkan suatu ketika Habil terlambat pulang. Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil untuk mencarinya. Ketika mereka bertemu Qabil yang sangat marah berniat untuk membunuh Habil, maka Habil pun menakut-nakutinya dan berkata seperti dikisahkan di dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam." Perkataan Habil ini menunjukkan keindahan akhlaknya dan rasa takutnya kepada Allah. Meskipun dia mampu membalas, sangat berbeda dengan saudaranya, Qabil yang pendengki dan berniat jahat. Habil tidak ingin membalas Qabil meskipun dia lebih kuat. Allah mengisahkan perkataan Habil dalam Al-Quran, "Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Maidah ayat 29, ya. Lalu Qabil memukul Habil dengan batu di bagian kepalanya hingga Habil mati seketika. Maka bahwa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhlah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Maidah ayat 30. Setelah membunuh saudaranya, Qabil kemudian membawa mayat saudaranya ke mana-mana, tak tahu apa yang harus dilakukannya, sampai kemudian Allah Tabarakallahu Ta'ala mengirimkan 2 ekor burung gagak yang berkelahi.
salah satu dari burung itu mati, dan burung gagak yang lain menggali tanah dengan cakarnya untuk menguburkan bangkai burung yang dibunuhnya. Allah berfirman, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini? Karena itu jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Qabil lalu menggali kubur bagi saudaranya dan menutupinya dengan tanah. Qabil kemudian mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Pada hari yang sama dia membunuh saudaranya, kakinya terikat sampai ke tulang pahanya dan wajahnya dipaksa terarah kepada matahari. Wajahnya selalu mengarah kepada matahari sebagai hukuman atas apa yang dilakukannya kepada saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan oleh Allah siksaannya bagi pelakunya di dunia dan disimpan sisanya di akhirat daripada aniaya dan memutus silaturahim. Dan itulah yang dilakukan Qabil, menganiaya sekaligus memutuskan tali silaturahim dengan membunuh saudaranya. Pelajaran dari kisah ini adalah: 1. Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang ikhlas dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sifat iri dan dengki serta mengikuti hawa nafsu membuat Qabil membunuh saudaranya, sehingga dia termasuk orang-orang yang zalim yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Orang-orang yang zalim akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang setimpal di dunia maupun di akhirat. Oke, teman-teman, terima kasih telah bergabung bersama YouTube channel kami. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.